Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan area desa barat Elbaf setelah Zoro dikalahkan oleh Im sama beberapa waktu yang lalu. Di sana banyak orang menjadi panik karena petarung sekuat Zoro bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh sosok yang baru datang itu. Im sama hanya menggunakan satu serangan api hitam omen berskala kecil saja kepada sang pendekar pedang tersebut, tapi bisa membuat Zoro langsung kalah dan juga tumbang. Dory dan Brogy pun mencemaskan kondisi Zoro sekarang, sebab tadi serangan api hitam Im sama itu tepat mengenai wajah Zoro, yang mana area wajah tentu adalah area yang paling fatal. Luka di area wajah akan memberikan dampak yang lebih menyakitkan daripada di bagian anggota tubuh yang lain. Untung saja Dory dan Brogy masih memiliki stok air minum yang selalu mereka bawa, sehingga mereka langsung menyiramkan air itu ke seluruh tubuh Zoro, terutama ke area wajah. Mereka berharap bahwa panas dari api hitam Im sama tadi mulai mereda di area wajah Zoro. Meski tentu hanya dengan air saja tidak akan bisa langsung menyembuhkan luka bakar itu. Sementara itu, ada Chopper yang mendekat ke area sana setelah mendengar ada kekacauan di area desa barat tersebut. Ketika dia sampai, dia sangat terkejut melihat kekalahan Zoro yang sedang tergeletak tak berdaya. Padahal Zoro merupakan salah satu petarung terkuat dalam kelompok bajak laut Straw Hat. Melihat Zoro kalah tentu menjadi pukulan mental bagi Chopper itu sendiri, sebab sekarang semakin jelas bahwa musuh yang mereka hadapi saat ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Chopper pun akan langsung mengambil tindakan dalam situasi yang genting seperti ini, karena dia tentu tidak akan membiarkan Zoro tetap terluka seperti itu. Tidak hanya Zoro saja yang terluka di sana, tapi ada juga Garth, Stanson, dan Hajrudin juga terluka. Ibu jari dan telunjuk dari salah satu tangan Garth dipotong oleh Im sama beberapa waktu yang lalu menggunakan tebasan dari senjata Bisento miliknya. Nah, kini si wanita raksasa itu pun harus segera menghentikan pendarahan akibat cedera parah tersebut. Lalu ada pula Stanson yang mengalami kondisi lebih parah sebab salah satu kakinya terpotong ketika mencoba melindungi Hajrudin. Bahkan Hajrudin sendiri juga tidak lepas dari serangan Im sama. Dia terkena api hitam omen yang mengakibatkan ledakan di area tubuhnya. Dengan begitu saat ini Hajrudin, Garth, dan Stanson belum bisa ikut bertarung kembali. Rowell dan Goldberg pun menjadi sangat marah sekaligus sedih melihat nasib teman-temannya itu. Keduanya langsung ingin pergi ke area sekolah Walrus, tempat di mana Im sama sedang berada sekarang. Untung saja Jarod segera menahan mereka berdua. Jarod bilang jika keduanya nekat untuk melawan musuh tadi, maka mereka mungkin akan mengalami nasib yang jauh lebih parah daripada Hajrudin, Garth, dan juga Stanson. Goldberg yang biasanya terlihat santai kini tampak sangat emosi dan berkata bahwa dia tidak peduli. Dia akan segera memberi pelajaran kepada sang musuh itu. Rowell yang biasanya takut pun setuju dengan Goldberg. Dia tidak lagi gentar terhadap musuh seperti apapun. Bahkan dia ingin segera membalas dendam juga atas kekalahan dari teman-teman mereka itu. Jarul pun mulai meninggikan suaranya untuk membentak mereka demi kebaikan mereka sendiri. Jarul bilang keadaan sekarang masih sangat kacau. Roth dan Goldberg tidak boleh pergi melakukan hal yang bodoh ke area sekolah Walrus. Mereka harus tetap tenang di sini dan berpikir untuk langkah ke depannya nanti. Jarul mengingatkan bahwa mereka harus melindungi Ren Asia, sehingga kekuatan Goldberg dan Stanson akan sangat dibutuhkan sekarang. Mendengar perkataan dari Jarul itu pun membuat keduanya langsung paham bahwa mereka memang tidak boleh bertindak gegabah. Kembali menyoroti Chopper, dia melihat dengan seksama luka di area wajah Zoro. Dia berkata bahwa untung saja tadi Dory dan Brogy langsung menyiramkan air ke wajah Zoro, karena kalau terlambat sedikit saja, luka bakar di wajah Zoro akan menjadi semakin parah. Chopper heran, macam apa api yang bisa memberi dampak seperti ini? Serangan dari musuh barusan pasti bukan berasal dari api biasa. Dory pun berkata bahwa api yang digunakan oleh musuh untuk menyerang wajah Zoro tadi berwarna hitam. Jadi jelas bahwa itu bukanlah api biasa. Chopper pun terkejut dan berkata bahwa api hitam itu adalah api yang paling panas di dunia ini. Tak disangka, musuh ternyata memiliki kekuatan yang sangat mengerikan semacam itu. Chopper pun langsung mengeluarkan obat-obatan dari dalam tasnya dan langsung menggunakan semacam obat herbal ke seluruh wajah Zoro. Dia juga memberikan obat herbal itu kepada Hajrudin yang tadi juga sempat terkena api hitam dari musuh. Meski memang luka di tubuh Hajrudin tidak terlalu parah karena api hitam itu mengenai area badannya, tidak separah Zoro yang mengenai area wajah. Chopper juga memberikan suatu obat lain kepada Garth dan juga Stanson. Obat ini bisa membuat pendarahan mereka berdua langsung terhenti dalam waktu yang sangat cepat. Di sini Chopper pun tampak sedih melihat keadaan mereka berdua. Ibu jari dan jari telunjuk dari salah satu tangan Garth terpotong oleh tebasan musuh, sehingga akan sulit bagi Garth sekarang untuk menggenggam senjatanya hanya dengan 3 jari saja. Tangan yang satu lagi memang masih dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi karena senjata Garth harus dipegang dengan 2 tangan, maka Garth akan kesulitan jika hanya menggunakan 1 tangan saja. Chopper pun berpikir mungkin nanti dia akan bisa meminta Franky dan Usopp untuk membuatkan jari buatan untuk Garth supaya wanita raksasa itu bisa bertarung kembali. Stanson juga sama, dia kehilangan salah satu kakinya sehingga kini dia tidak bisa berdiri dengan normal seperti sebelumnya. Chopper juga akan meminta
meminta Franky dan Usopp untuk membuatkan kaki palsu untuk stansan. Di Elbaf ini banyak sekali kayu Adam yang memiliki durability yang sangat kuat, sehingga kayu Adam tersebut bisa dibuat menjadi jari dan kaki palsu dengan kualitas yang sangat bagus. Ketika Chopper sedang memikirkan soal itu, tiba-tiba Zoro mulai menunjukkan reaksi aneh di tubuhnya. Nah, dia memang masih dalam keadaan pingsan, tapi ada semacam aura haki gelap yang terpancar dari dalam tubuh Zoro. Dory dan Brogy pun menduga bahwa jangan-jangan serangan dari sang musuh tadi itu masih bekerja di tubuh Zoro. Semua orang pun menjadi panik, termasuk juga Jarudin. Karena dalam kondisi mereka sekarang, mereka tak akan bisa mengatasi apapun kekuatan dari sang musuh itu. Namun di sini, Chopper tidak langsung panik. Dia mulai mengamati dengan lebih seksama lagi. Yang tadi terkena api hitam dari musuh itu bukan hanya Zoro saja, tapi juga Heizrudin terkena ledakan dari api hitam itu. Namun Heizrudin tidak menunjukkan tanda-tanda aura haki gelap di tubuhnya yang terluka itu. Yang menunjukkan tanda-tanda tersebut hanyalah tubuh Zoro saja. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa itu bukanlah reaksi dari kekuatan musuh, melainkan itu reaksi dari tubuh Zoro itu sendiri. Setelah berselang, aura gelap itu pun menjadi semakin kuat, namun jadi semakin terfokus ke area mata kiri Zoro. Brogy pun bertanya, dirinya menjadi penasaran apakah mata kiri Zoro itu memang benar-benar buta atau sebenarnya masih bisa berfungsi. Chopper pun menjawab, dirinya juga tidak tahu soal hal itu. Karena setiap kali dia bertanya soal mata kiri Zoro, Zoro tidak pernah mau menjawab pertanyaan dari Chopper. Namun di sini, karena tiba-tiba ada aura gelap yang terfokus di mata kiri Zoro, Chopper menduga bahwa sebenarnya mata kiri Zoro itu masih berfungsi, hanya saja terpaksa tertutup karena suatu alasan tertentu. Bisa jadi karena efek serangan dari api hitam musuh tadi langsung memicu mata kiri Zoro itu menunjukkan suatu reaksi. Dory pun bilang, berarti setelah ini Zoro akan menjadi semakin kuat berkat kekuatan bakat itu. Jarl yang ada di sana pun menanggapi dengan bilang, ada kemungkinan bisa seperti itu. Sejak dulu, dia juga sudah sering melihat banyak kejadian di mana kekuatan seseorang bisa bangkit berkat serangan dari para musuh. Jarl ini sudah hidup lebih dari 400 tahun, sehingga dia banyak sekali melihat kejadian dalam berbagai pertempuran di masa lalu. Jarl bilang, bisa jadi ini adalah suatu takdir, di mana kebetulan sekali musuh melancarkan serangan api hitam ke wajah Zoro, yang mana itu adalah kebetulan yang sangat bagus, sebab api hitam itu bisa memicu kebangkitan mata kiri Zoro. Chopper yang mendengar itu pun berkata bahwa itu memang adalah hal yang sangat bagus, tapi untuk sekarang lebih baik fokus dulu saja pada penyembuhan tubuh Zoro. Karena kalau soal kebangkitan kekuatan baru, itu hanya Zoro sendirilah yang bisa mengontrolnya setelah nanti dia benar-benar pulih. Yang lebih dikhawatirkan oleh Chopper sekarang adalah dia takut jika Zoro akan memiliki bekas luka bakar yang parah di area wajahnya itu. Yang mana, jika hal tersebut terjadi, maka wajah Zoro nanti akan menjadi sangat menyeramkan. Berpindah ke area sekolah Walrus, Nami, Jinbe, Franky, Lily, dan Bonnie menjadi sangat panik di sana usai kekalahan Sanji dari sang musuh. Berbeda dengan Zoro, Sanji diserang oleh Im Sama memakai tendangan api hitam Omen yang menghasilkan suatu ledakan sehingga dia pun terlempar cukup jauh dari area para kru bajak laut Straw Hat yang lain. Jadi sekarang ini belum diketahui bagaimana nasib dari Sanji dan seperti apa cedera yang dia alami karena keberadaannya masih belum diketahui. Nami pun berkata, dia tidak pernah menyangka bahwa Sanji dengan kekuatannya sekarang bisa dikalahkan semudah itu. Menurut Nami, musuh kali ini adalah musuh yang bahkan lebih menakutkan daripada Kaido maupun Big Mom. Franky pun bilang, musuh itu memang sangat hebat, tapi saat ini dia masih belum bertarung melawan Luffy. Lagi pula saat ini musuh tersebut sedang bertarung melawan Loki. Loki memiliki reputasi yang sangat luar biasa, sehingga menurut Franky, pihak Elbaf tetap punya harapan untuk bisa menang melawan sang musuh tersebut. Jinbe pun setuju dengan perkataan dari Franky. Wajar memang bila Nami merasa takut, tapi jangan sampai larut dalam ketakutan tersebut secara terus-menerus, sebab saat ini masih banyak hal yang perlu mereka lakukan. Menurut Jinbe, sekuat apapun musuh yang harus mereka hadapi sekarang adalah berjuang sekuat tenaga dan optimis untuk bisa menang. Kemudian Somers dan Killingham pun akan diperlihatkan. Somers masih di area desa barat, tapi untuk sekarang tidak berada di area keramaian. Entah mengapa, dia langsung pergi ke tempat yang cukup sepi. Begitu juga dengan Killingham yang masih di area sekolah Walrus. Dia juga pergi ke area yang cukup sepi. Entah mengapa Killingham tidak menghadapi bajak laut Straw Hat lagi, padahal saat ini Sanji sudah dikalahkan oleh Im Sama. Sepertinya Killingham memiliki suatu rencana yang masih sulit untuk ditebak. Mereka berdua pun mulai berkomunikasi melalui saluran Den dan Mushi. Killingham bilang, keadaan sekarang akan baik-baik saja karena Im Sama sudah datang dengan tubuh aslinya sendiri di Pulau Elbaf ini. Somers membenarkan hal itu, tapi Somers khawatir juga jika dirinya dan Killingham melakukan kesalahan lagi karena Im Sama mungkin akan langsung mengeksekusi mereka berdua di tempat ini sekarang juga. Sebab Im Sama pasti tidak akan memaklumi kesalahan lagi setelah tadi dia menolong mereka berdua secara langsung dengan tangannya sendiri. Im Sama tentu akan marah besar jika mereka berdua kalah lagi. Dengan begitu, mulai sekarang Somers dan Killingham akan lebih berhati-hati dalam pertarungan yang sedang berlangsung ini. Mungkin itulah alasannya mengapa Somers dan Killingham tidak langsung menghadapi bajak laut Straw Hat lagi dan malah pergi ke area yang sepi. Mereka ingin membuat rencana dulu supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Beralih ke area tempat Im Sama berada. Saat ini dia sedang berhadapan dengan Loki 1 lawan 1. Loki bilang, Elbaf ini adalah satu-satunya rumah baginya, sehingga dia tidak akan membiarkan Im Sama
Sama terus mengacau di pulau ini. Im Sama pun berkata, "Kalau begitu, coba saja untuk melindungi kampung halamanmu ini." Im Sama langsung bergerak cepat dan menyerang dengan senjata Bisento. Tapi Loki bisa menangkis memakai palu Ragnir. Di sini akan terlihat cukup jelas perbedaan ukuran tubuh mereka berdua. Im Sama memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada Loki. Tapi ukuran tubuh Im Sama pun tidak sekecil manusia normal pada umumnya. Mungkin dia memiliki ukuran tubuh sebesar Shanks atau Kaido atau Big Mom. Namun tentu itu hanya soal ukuran tubuh saja. Tapi kalau soal kekuatan, tentu Im Sama masih jauh di atas Loki. Bentrokan Bisento Im Sama dengan palu Ragnir Loki pun menimbulkan dampak besar di udara. Namun yang terdorong ke belakang tentu adalah Loki. Jadi walau Loki jauh lebih besar daripada Im Sama, tapi tenaga sang pemimpin pembentah dunia itu dalam adu serangan ini masih jauh lebih unggul. Ini bukanlah kekuatan sihir atau semacamnya, melainkan murni hanya kekuatan fisik saja. Jadi secara kekuatan fisik pun, Im Sama ini masih lebih unggul daripada Loki. Meski tubuh Im Sama lebih kecil, Im Sama pun mengeluarkan Bisento tersebut. Lalu api hitam Omen pada senjata itu ditembakkan bagai meriam ke arah tubuh Loki yang sangat besar. Loki bergerak dengan sangat cepat untuk menghindari serangan-serangan itu. Lalu dia memakai teknik pembekuan untuk menghentikan pergerakan Im Sama di sana. Tapi Im Sama tampak sangat gesit sehingga tidak sulit baginya untuk menghindari serangan-serangan dari Loki itu. Kali ini Loki menyerang lagi dengan kekuatan petir, tapi Im Sama mampu menangkis memakai tameng lingkaran sihir di udara. Tak lama berselang, Im Sama pun bergerak dengan sangat cepat untuk menendang Loki dengan kaki yang dilapisi dengan api hitam Omen. Tapi Loki bisa menangkis itu dengan palu Ragnir yang dilapisi dengan haki yang sangat kuat. Dia tetap terhempas, tapi dampak serangan tersebut sukses diminimalisir, sehingga Loki pun masih dalam keadaan yang baik-baik saja untuk sekarang. Jadi untuk saat ini, dalam pertarungan itu, Im Sama memang sangat unggul. Tapi setidaknya Loki mampu memberi perlawanan yang cukup sengit. Ya, dari aksi Loki ini, jelas bahwa dia masih jauh lebih kuat daripada Zoro dan juga Sanji. Karena Loki bisa memberi perlawanan yang cukup sengit kepada sang pemimpin pemerintah dunia itu. Karakter Loki ini memang sangat luar biasa. Dia adalah raksasa terkuat di Elbaf. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!